tarik audiens kepada pesan kita. Kalau udah kelihatan orangnya nguap terus, anggap terus, ya bisa dipastikan kayaknya dia nggak tertarik sama kita, nggak tertarik sama pesan kita gitu. Kemudian, apakah pesan kita mendapatkan prioritas tinggi atau rendah dari audiens? Terus juga seberapa jauh pesan kita mempengaruhi tujuan mereka dan apakah mereka mendukung atau justru menentang. Nah, itu kita perlu tahu. Gitu. Jangan sampai kita ngomongin soal apa ya, misalnya ya, gambaran kasarnya misalnya kita ngomongin soal hijab, tapi di Taiwan, di orang-orang yang tidak mengenal itu, ya bisa jadi mereka menentang. Tapi coba kalau kita ngomongin hijab di Indonesia yang mayoritas itu kaum muslim gitu, ya bisa jadi mereka mendukung gitu. Nah, jadi kita juga harus mempertimbangkan itu. Kemudian masuk ke strategi pesan dalam perencanaan komunikasi. Nah, strategi pesan ini kita harus menekankan inti pokok pesan biasanya di awal atau di akhir. Itu yang paling penting, itu biasanya diletakkan di awal sama di akhir. Karena kalau kita lihat kurvanya, gambarnya di halaman 1.29 itu bakal kelihatan kalau di awal sama di akhir itu audiens itu memorinya lagi tinggi-tingginya. Kalau kita ngomongin di tengah, misalnya kayak sekarang ini, mungkin teman-teman udah pada ngantuk ini, ya nggak? Lagi udah ngantuk nggak? Makanya itu kita harus menempatkan inti pesan kita. Oh belum, ya udah, alhamdulillah. Nah, jadi makanya kita harus menyampaikan pesan kita itu intinya di awal sama di akhir. Itu yang bagus, karena biasanya ini menurut penelitian ada yang namanya audience memory curve, bahwa tingkat ingatan audiens itu tuh lebih tinggi di awal dan di akhir. Tengah-tengah itu biasanya wes nggak ngereken kayak gitu. Pembukaan penutupan ngerti, tapi tengah-tengah nggak ngerti. Nah, itulah makanya kita harus pinter-pinter naruh pesan. Berikutnya, pengorganisasian pesan. Ada macam-macamnya banyak. Kita bisa pilih sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Yang pertama, ini adalah deduksi. Jadi kita sampaikan dulu intinya apa. Bahwa, oh ini tablik akbar lagi ya. Besok ada tablik akbar. Itu intinya. Kemudian kita detailkan. Iya, tablik akbarnya ini bakal diselenggarakan jam segini loh. Gitu. Iya, enak loh. Kamu nanti dapat konsumsi gratis. Gitu. Kemudian apa lagi? Oh ya, ustadznya itu wah terkenal banget, keren banget. Terus pokoknya ceramahnya itu nggak bakal bosenin gitu. Jadi dari intinya dulu, kemudian ke detail-detailnya. Itu yang namanya deduksi. Kalau induksi kebalikannya, ya tinggal balik aja dari detail-detailnya kemudian ke intinya. Gitu. Ketiga adalah kronologis dari urutan waktu. Dan keempat adalah spasial atau pesan komunikasi ini disampaikan menurut urutan tempat. Dan yang kelima adalah topikal atau menurut prioritas tertentu, dari yang terpenting ke yang kurang penting gitu. Atau dari yang sudah dikenal sampai ke yang asing, atau juga bisa sebaliknya, tergantung dari tujuan sama langkah-langkah yang udah kita tetapkan gitu. Dan yang terakhir adalah kausal atau sebab akibat gitu. Jika maka itu. Jadi kalau jika Anda menyimak dosen Anda dengan baik, maka Anda akan pintar. Nah, misalnya kayak gitu. Misalnya itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah strategi dalam pemilihan channel. Yang perlu diingat di sini bahwa media sama channel itu sebenarnya berbeda. Kalau media adalah peralatan teknisnya. Jadi misalnya ya internet lah misalnya. Internet kita buka Wisik gitu. Itu peralatan teknisnya, itu medianya. Tapi channelnya ini adalah fungsi indera kita. Apa fungsi indera kita? Ya mata gitu. Jadi kita bisa melihat. Kemudian kita mendengar. Ya dua itulah.
ada dua fungsi indera yang dilibatkan dalam memproses peralatan teknis internet itu tadi, WISIK itu tadi, kayak gitu. Jadi bisa bedain ya, kalau media itu yang peralatan teknisnya, kalau channelnya itu adalah fungsi indera kitanya. Itu juga berlaku di media-media yang lain, misalnya radio. Radionya sendiri itu adalah medianya. Kalau channelnya itu ya telinga kita, fungsi indera kita, gitu, fungsi indera pendengaran kita, gitu. Kemudian ada strategi budaya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa strategi budaya ini juga penting karena budaya dari tiap-tiap negara itu berbeda. Ya, jangankan negara, etnis saja kan berbeda kan, apalagi negara yang memiliki lebih banyak etnis dan kebudayaan. Makanya itu kita harus memiliki strategi. Misalnya kalau di Indonesia itu ternyata orang-orangnya itu lebih mempercayai goodwill credibility daripada expert credibility. Misalnya nih, ya karena kita sudah akrab, jadi misalnya nanti dalam satu semester ini saya ngajar terus gitu, akhirnya kan akrab. Padahal saya baru melaksanakan S2-nya sekarang. Itu tapi teman-teman semuanya lebih memilih saya ketika ada seminar atau ada diskusi, lebih memilih saya karena lebih kenal saya dibandingkan pembicara lain yang sudah melaksanakan S3 misalnya. Kayak gitu. Itu goodwill credibility yang biasanya banyak dilaksanakan oleh orang-orang Indonesia gitu. Jadi mereka itu lebih percaya dengan adanya itikat baik atau menjaga hubungan sosial daripada memperhatikan ekspertisnya itu. Gitu. Nah, kebalikannya kalau kebudayaan orang barat apa? Expert credibility. Mereka lebih percaya ini. Nggak peduli itu orangnya udah kita kenal atau orangnya itu orang yang asing sama sekali, bahkan mereka bakal lebih percaya orang dengan kredibilitas yang tinggi daripada orang yang dekat dengan mereka. Kalau itu memang benar-benar dia expert banget gitu. Itulah bedanya kebudayaan orang-orang Indonesia dan orang-orang Barat. Halo. Ya, profesional. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ada yang namanya initial credibility ya. Jadi gelarnya itu banyak gitu. Kalau orang Barat itu lebih melihat dia expert, dia profesional, dia gelarnya banyak. Lebih memilih orang seperti itu daripada orang yang sudah dekat dengan dia, tapi yang kredibilitinya rendah. Sedangkan kalau orang Indonesia itu lebih memilih orang yang kenal dengan dia. Wah, aku tahu orang ini tuh pasti pembawaannya baik deh, pasti dia itu menjelaskannya enak-enak, meskipun dia titelnya nggak begitu tinggi, tapi pasti dia itu, aku yakin pasti bisa melaksanakan ini dengan baik gitu. Nah, itu orang Indonesia biasanya seperti itu. Nah, selain itu juga dalam strategi budaya ini kita juga mempertimbangkan audiens, usianya berapa, jenis kelaminnya bagaimana, kemudian juga pesannya, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi misalnya gini nih, dalam membuat sebuah iklan. Oh iya Mas Rian. Ya, jadi kadang-kadang memang sudah, ya kadang ini nggak semuanya sih. Ini kan cuman budaya kebanyakan orang di Indonesia seperti itu. Gitu. Jadi memang nggak semuanya bahwa orang Indonesia itu sukanya cuman yang dengan menjalin hubungan sosial daripada yang benar-benar ekspor seperti itu. Memang kadang berbeda. Gitu. Nah, lanjut nih ya, ngomongin soal audiens dan pesan. Audiens dan pesan ini juga harus ada strateginya gitu. Audiens cowok sama cewek itu pasti berbeda. Audiens yang usianya sudah lanjut atau yang masih remaja itu juga pasti berbeda. Jadi nggak mungkin kan kalau misalnya kita ngomong